uang Pak Idris itu digelapkan oleh manajemen BNI dengan membuat rekening bodong. Uang saya ada di tabungan BNI, sistem BNI. 70 miliar uang saya ada di situ. Kita minta Menteri BUMN turun tangan dan menyeret semua pelaku-pelaku yang terlibat dalam pembuatan rekening bodong itu sampai ke tingkat yang paling tinggi. Harus buktikan. Are you ready? Alright, baby. Time is yours. Alright, nice people. Kembali lagi di Time is Your Podcast. Kali ini kemarin sempat kita dengar isu-isu, bukan isu sebenarnya, memang faktanya seperti itu. Berita ada pengusaha Makassar yang 45 miliar hilang langsung tiba-tiba dari salah satu bank yang kita sebut saja Bank BNI. Dan ternyata beliau, setelah saya cek, ternyata orang yang betul-betul saya kagumi sebagai sosok pengusaha yang fighting spiritnya luar biasa, prinsip hidupnya sangat keren, dan kaderisasinya itu loh sudah ada di tengah saya. Puang Idris Manggabarani. Iya. Gimana kabar tak Puang? Alhamdulillah baik, sehat, semangat. Ya. Masya Allah. Terima kasih sudah diundang di Sama-sama, tempat ini. Ya. Saya terakhir ketemu kita waktu 2019. Ya. Dan alhamdulillah kita berjumpa lagi di sini Puang. Ya, dalam perjuangan yang sama. Perjuangan yang sama, ya. apa itu Puang? Menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban berikutnya. Wah, keren. Supaya tidak menjadi korban. Nah, itu kasus 45 miliar itu benar Puang ya? Benar. Bahwa itu adalah kita sebagai nasabahnya. Iya, 45 miliar itu ada dalam tabungan saya. Jadi dalam sistem BNI yang selama ini disuarakan oleh BNI dengan bertopeng bahwa dana deposito itu tidak ada dalam sistem dan uangnya tidak pernah di-store. Tetapi BNI melalui pengacaranya tidak pernah menyampaikan bahwa uang Pak Idris itu ada dalam rekening Pak Idris sendiri di sistem BNI. Dan digelapkan oleh manajemen BNI dengan membuat rekening bodong, 7 rekening bodong, tidak main-main. Sorry, 7 rekening bodong. 7 rekening dibuat bodong oleh manajemen BNI. Manajemen. Yang Anda katakan ini Pak Idris atas nama perusahaan, atas nama anak dan atas nama karyawan yang dibuatnya tanpa izin dan sepengetahuan daripada ketiga orang-orang saya dan perusahaan saya. Ini dengan menggunakan konfirmasi telepon itu kepada karyawan BNI sendiri. Konfirmasi teleponnya? Iya. Jadi deposito itu sebenarnya hanya topeng yang digunakan oleh karyawan BNI untuk menutupi permufakatan jahat atau diduga kejahatan perbankan dengan cara menggelapkan uang yang ada dalam rekening saya dibawa ke rekening yang tidak pernah saya tahu rekening siapa, tetapi menggunakan atas nama sama. Luar biasa tuh, canggih sekali. Padahal saya adalah nasabah Emerald BNI yang begitu lama dan begitu dekat. Malah saya adalah salah seorang pengusaha yang BNI minded. BNI minded? Iya, segala-galanya untuk BNI. Jangankan seperti itu, kerjasama properti iya. Ya, Anda kan punya perusahaan properti. Iya, semuanya lokasi-lokasi saya yang ada di Kota Makassar ini pasti saya berikan ruang untuk ATM BNI. Itu benar sih, betul. Saya bisa rasakan, saya bisa lihat sendiri. Di semua tempat bisnis saya tempatkan ATM BNI, termasuk di hotel-hotel saya. Jadi saya semuanya ini menempel BNI di mana-mana dalam kehidupan saya. Wow. Tetapi justru karena kedekatan, emosional sedemikian rupa, sehingga kadangkala BNI tidak bisa menempatkan lagi dirinya bahwa dia melindungi, melayani, dan mencoba untuk bagaimana berkembang ini usaha. Saya selama ini percaya dengan tagline yang digunakan oleh
Bank BNI. Bank BNI sebagai bank melayani rakyat, kebanggaan bangsa. Tetapi dengan kejadian ini saya perlu pertanyakan itu tagline itu. Apakah masih layak digunakan itu? Iya. Bank melayani rakyat perlu dipertanyakan, karena justru BNI sekarang mengkhianati saya. Bukannya mohon maaf atas kejadian ini, kelakuan dia punya karyawan yang sekarang ini diekspos bahwa ex karyawan, seakan-akan kejadian ini tidak diketahui. Ex karyawan, tetapi selama kejadian ini sebenarnya itu karyawan yang lakukan, masih status karyawan. Nanti setelah ada kejadian baru dia diberhentikan. Berarti apa? Bahwa BNI tahu bahwa ada karyawannya yang melakukan sesuatu terhadap nasabah. Ya. Jadi bukan mantan karyawan, tetapi karyawannya. Berarti memang ini menurut pemahamannya Pak Idris, ini diinstruksikankah oleh pimpinan si karyawan ini? Berkolaborasi. Jadi bukan hanya persoalan anak muda yang sering berkolaborasi. Ternyata pemufakatan juga berkolaborasi. Jadi ada yang mencari uang, ada yang membuka rekening, ada yang memindahkan. Jadi yakin saja bahwa yang ditersangkakan ini bukan bermain sendiri, tetapi diduga adalah bersama-sama dengan manajemen dibuatkan infrastruktur sehingga dana yang ada di saya itu bisa digelapkan. Ini digelapkan ceritanya dipakai oleh dipindahkan ke rekening atas nama saya, keluarga saya, anak saya dan karyawan saya dengan menggunakan nomor yang lain dan kontak person yang lain. Wah, baru saya tahu ini Pak. Canggih benar ya. Zaman seperti ini makin canggih ya. Luar biasa. Makin canggih kejahatannya. Iya. Bukan hanya teknologinya. Tapi Puang, saya mau dengar dulu kronologinya Puang. Kenapa sehingga Pak Idris tahu bahwa tidak ada uangku ini? Bagaimana kronologinya? Kapan, bulan berapa itu Puang sehingga Pak Idris Manggabarani tahu bahwa dana saya ini sudah digelapkan? Dan saya baca beberapa referensi berita Puang, itu sudah lama ternyata, berbulan-bulan sebelumnya. Baru kemudian Pak Idris akhirnya mungkin tidak mendapatkan titik temu, mungkin berusaha untuk secara kekeluargaan. Tapi karena mungkin tidak ada yang jalan keluar, terpaksa kita menggunakan melapor kepada pihak yang berwajib. Itu gimana kronologinya Puang sehingga kita tahu? Kronologinya seperti saya mencoba untuk mencairkan. Mencairkan bilet deposito yang memang ini adalah bagian daripada rekayasa. Yang dikatakan itu bilet palsu, bilet yang tidak dalam sistem. Saya berupaya untuk mencairkan. Ternyata benar bilet ini adalah tidak bisa dicairkan, tidak ada dalam sistem. Pada waktu itu, baru saya tahu bahwa itu. Baru saya tahu bahwa itu bilet yang tidak dalam sistem. Setelah saya tanyakan, terus kalau tidak ada dalam sistem deposito sesuai dengan perintah saya untuk mendeposito uang saya dari rekening saya, saya tanyakan uang yang dalam rekening saya kemana? Saya tidak diberikan informasi dari kemana uang saya yang ada dalam rekening. Jadi saya sampaikan kepada BNI, jangan pernah menyampaikan ke publik bahwa saya tidak punya dana di BNI. Uang saya ada di tabungan BNI, sistem BNI. Jadi harus tahu itu publik. Karena yang menjadi dasar pemikiran orang kadangkala dalam ini penyampaian di media, seakan-akan tidak ada uang yang saya setorkan di BNI untuk deposito. Padahal uang saya ada di rekening saya. Anda masih ingat Puang, kapan kita store itu uang? Itu di bulan 7 mulai. Bulan 7 2020. Itu bulan 7 2020. Sehingga mencapai kurang lebih sekitar 70 miliar uang saya ada di situ. 70 miliar kita store. Tapi 45 miliarnya raib. 20 miliarnya dikembalikan ke saya. 45-nya dipindahkan ke rekening bodong. Rekening yang didesain sedemikian rupa oleh cabang-cabangnya BNI sehingga mempermulus niat-niat jahat orang lain. Terus di mana saya dilindungi? Di mana pengawasan BNI di situ? Nggak ada, karena tidak pernah ada konfirmasi
daripada BNI kalau ada penarikan uang dari rekening saya. Biasanya kan kalau orang keluar uang, mau tarik uang, ada konfirmasi bahwa akan tarik sekian ini dengan kuasa seperti ini. Betul. Ini tidak ada, apalagi ini penarikan besar. Penarikan besar ini loh. Jadi SOP-nya BNI di mana? Jadi melanggar SOP, ada indikasi dugaan permufakatan jahat, dan kejahatan perbankan yang dilakukan. Jadi berhentilah untuk menutupi diri, menyatakan ke publik bahwa seakan-akan tidak ada uang yang ada di BNI. Tidak, hari ini saya menyatakan bahwa uang saya ada dalam rekening atas nama Andi Idris Manggabarani. Periksa di sana dalam sistem. Sampaikan ke publik betul ada uangnya dan disampaikan dialirkan di rekening yang atas nama Pak Idris juga, tetapi tidak sepengetahuan dan izin Pak Idris. Harusnya BNI menyampaikan fair seperti itu karena dia yang tahu. Selama Bang BNI justru kontra dengan apa yang disampaikan oleh Pak Idris. Tidak mau menyampaikan. Oh, tidak mau menyampaikan. Saya tahu ini dari temuan fakta dari penyidikan. Jadi fakta ini yang saya sampaikan ini adalah fakta temuan penyidik. Oke, penyidik ya. Setelah Pak Idris melapor. BNI melapor. Oh, BNI melapor. BNI melaporkan karyawannya kan. Karyawannya. Oh. Itu pertanda bahwa ada salah sistem. Ya. Karena dalam sistem. Yes. Mereka pikir bahwa saya punya uang tunai langsung ke karyawannya. Tidak. Uang saya dari rekening saya. Jadi publik menyangka saya langsung ke karyawan dia. Karyawan ya. Betul. Bahwa padahal saya tidak pernah kasih karyawannya untuk store ke BNI. Sekali lagi supaya publik tahu. Supaya publik tahu ya ini ya. Okay. Supaya publik tahu bahwa uang saya ada di rekening saya. Yang terdaftar dalam sistem BNI. Ya. Jadi ada dalam situ. Bukan tidak ada. Jadi bukan pada karyawan ya. Bukan pada karyawan. Ini seolah-olah kesannya kayak di karyawan ini. Di karyawan yang selewengkan uangnya nasabah. Betul. Itu yang kami baca, Puang. Ini Pak Rijal saja mau membaca, memikirkan seperti itu. Iya. Hari ini publik harus tahu. Hentikan pembohongan publik. Bahwa dana nasabah deposito tidak pernah menyetorkan dana. Stop menyatakan itu lagi. Yang benar adalah sampaikan ke publik dan periksa di BNI bahwa uangnya Pak Idris yang sebanyak jumlah 70 miliar sisa 45 miliar itu ada di rekening atas nama Andi Idris Manggabarani di BNI, sistem BNI. Sistem BNI. Jadi jelas, bukan tidak ada. Nah, dana ini raib karena manajemen BNI membukakan infrastruktur yang berupa rekening rekayasa yang kami tidak pernah tahu menggunakan nama kami, rekening lain. Yang paling celaka adalah konfirmasi teleponnya itu kepada karyawan BNI sendiri. Yang baru Anda sampaikan ini Pak Idris bahwa Bank BNI membuat rekening rekayasa dengan atas nama Pak Idris dan beserta anak dan sebagainya. Ini hasil penyidikan. Temuan fakta penyidikan Mabes. Dan itu baru saya tahu dan bukan BNI yang sampaikan. Harusnya BNI yang sampaikan ke saya, lari kemana uang saya? Menurut Pak Idris, kenapa kira-kira BNI tidak menyampaikan langsung kepada Bapak? Dia takut langsung salah kan? Iya, dia cari fakta hukum. Dan ini faktanya. Jadi jangan mengelak kalau ada fakta hukum temuan. Nah, harus Pak Idris, saya sorry. Ya, anggota saya buat kesalahan seperti ini. That's okay. Saya BNI minded, saya nasabahmu. Iya. Ya, saya sahabatmu. Ya, semua pimpinan BNI adalah sahabat-sahabat saya. Why, kenapa kau tidak dekat dengan saya dan sampaikan permohonan maaf ada kesalahan anggota saya melakukan seperti ini. Mari kita cari jalan keluarnya. Kalau sekiranya BNI melakukan itu Pak Idris, bahwa dia menyampaikan permohonan maaf ke Pak Idris maupun juga ke publik, apakah Pak Idris sudah legowo? That's okay. Kenapa? Wow. Ya, kita ingin membangun bangsa ini bersama. Dengan tanpa mencederai siapapun. Tapi tujuannya adalah kita memperbaiki sumber daya yang ada. Sehingga tidak ada korban berikutnya selain saya. Itu yang kita harus lakukan. Ini soal trust Pak. Iya. Kepercayaan. Begitu trustnya saya ke BNI. BNI betul ya. Sehingga kepercayaan saya itu disalahgunakan. Ya. Oleh karenanya ayo mari tinggalkan ego, mempertahankan apa yang menurut kita itu
benar padahal di dalamnya itu salah. Ya, katakan salah kalau salah, kalau benar ya benar. Jangan menutupi apa yang terjadi di lapangan. Kalau katakan ini faktanya bahwa manajemen membuat seperti ini, ya, hasil temuan kepolisian menyatakan bahwa ada seperti ini. Kenapa tidak katakan kepada kita? Kenapa harus polisi yang sampaikan? Berarti sekarang perkembangan kasusnya ini Pak Idris sampai di mana? Kan perkembangan ini kan diambil alih oleh Mabes ini, Pak. Iya, ini kan zaman manajemen kuno yang dilakukan oleh BNI, zaman penyembahan. Tahu kalau manajemen zaman penyembahan? Zaman penyembahan untuk membersihkan diri harus ada korban. Ini manajemen zaman penyembahan nih, zaman dulu yang masih tidak pakai celana orang. Ya. Harus ada korban. Harus ada korban. Untuk membersihkan dirinya, dikorbankanlah karyawannya. Dipecatlah karyawannya. Justru kamu pecat karyawanmu berarti ada apa-apa di BNI. Ya, seperti itu. Janganlah berhenti. Sekarang zaman modern, terbuka. Iya, betul, ya, betul. Kenapa harus seperti itu ekstrimnya? Iya. Ya, cari jalan keluar apa yang harus kita lakukan. Ya, berhenti menggunakan manajemen zaman dulu yang harus membersihkan diri, mengorbankan orang. Ya. Itu tegas sekali Anda sampaikan ini Pak Idris ya. Iya. Ke BNI ini. Dan ini fakta. Bukan hoax. Jangan pernah mengatakan lagi bahwa ini hoax, tidak, bukan hoax. Ini kenyataan bahwa deposito itu, bilet deposito itu adalah hanya topeng menutup kesalahan, penyimpangan atau kejahatan perbankan, diduga kejahatan perbankan dengan menghilangkan dana yang ada dalam rekening nasabah sebesar jumlah 45 miliar tersisa ke rekening yang direkayasa oleh manajemen. Diduga. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan ini ada perbaikan cepat. Jangan menunggu orang ribut baru mau perbaiki gitu ya. Padahal tadi ya Idris Manggabarani itu BNI minded, dijaga, dipelihara ya. Kita masih bisa mencari lebih daripada apa yang hilang semenjak kita berkolaborasi. Betul. Ya, jangan kita habis-habisan sama. BNI korban, Idris korban. Yang untung siapa? Gitu. Ayo, ya lakukan prinsip ya persahabatan bersama untuk maju bersama. Luar biasa. Saya baru tahu ini seperti itu prinsipnya sosok Pak Idris ini. Biasanya kan kalau orang kayak misalnya saya nih Pak, kalau kehilangan, ku tahu hilang uangku 45 miliar. Saya tidak tahu apa yang bisa. Mungkin saya sudah depresi, stres. Tapi saya masih lihat postingan Instagram, kita lagi olahraga, hiking, bersantai-santai sama keluarga yang lain. Sebenarnya tidak stres gitu Pak. Sebenarnya 45 miliar itu kemarin mungkin pakai apa Pak? Ada yang 70 miliar kah yang kita store? Itu dana 70 miliar memang adalah dana preparing pelanjutan pembangunan 4 Point. Masih ada 200 kamar yang kami mau bangun. Tetapi kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan sehingga kita mencoba untuk mempospon, mereschedule pembangunan itu. Ya maka kita depositokan dulu, kita simpan sampai ekonomi baik. Betul. Ya oleh karenanya kita jaga sedemikian rupa menabung untuk bagaimana kelanjutan pembangunan. Ternyata diselewengkan dengan seperti itu. Jadi itu. Ya, tetapi saya berharap bahwa segera ada jalan keluar, sikap ya gentleman daripada manajemen. Bila salah katakan salah, jangan tunggu peradilan. Lakukan. Kenapa harus kita bertemu antara nasabah dengan bank di peradilan? Ya, padahal pada saat kita menempatkan dana tidak melibatkan orang lain, betul. Antara saya dan BNI tidak ada peradilan di situ. Betul. Ya. Kenapa sih kalau misalnya ada masalah antara BNI juga dengan saya? Ya kalau sudah ada fakta, ada temuan, sampaikan saja. Tidak usah kita harus sambung ke keputusan pengadilan yang berlarut-larut dan cenderung mau melepas tangan. Berhenti deh. Manajemen zaman kuno yang harus ada persembahan, harus ada korban, dikorbankan, baru dikatakan bersih dirinya. No, sudah tidak berlaku lagi. Tidak berlaku. Ini zaman modern. Betul. Zaman modern, Bung. Ayo perbaiki diri. Masya Allah. Ayo. Ya. Dan saya ya dalam menghadapi kehidupan, ya ini bagian daripada tantangan ya, cobaan yang Tuhan berikan yang saya harus kuat menghadapinya. Karena ini cobaan yang alhamdulillah tidak keseluruhan daripada nikmat yang saya diberikan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini hanya sebagian daripada nikmat yang ada dititipkan ke saya. Ini diambil untuk cobaan dan ini tantangan. Apakah Idris mampu untuk mempertahankan apa yang menjadi haknya? Inilah yang saya perjuangkan. Manjada wajah kalau memang saya perjuangkan lantas BNI menyatakan tidak mau menyelesaikan korbankan orang dan ternyata dengan kekuatannya luar biasa bank pemerintah tidak bisa kita kalahkan dengan peradilan dan karena dia punya uang besar. Sumber uang. Kalau di dalam hukum biasanya yang punya power dan uang banyak sulit dikalahkan nih. Sulit dikalahkan. Ya, kita tidak tahu kalau sampai seperti itu. Kalaupun sampai seperti itu, apakah Pak Idris Manggabarani siap? Oh, saya siap. Masya Allah. Tidak masalah. Dengan santainya bahwa saya siap. Ini saya suka. Ini saya suka. Harus siap. Masya Allah. Ya, orang saja yang tidak punya organ tubuh lengkap masih bisa semangat mau hidup. Apalagi kita ini hanya sebagian saja ya nikmat yang diambil lantas kita mau terkapar tidak. Saya tidak KO dengan seperti itu. Ini adalah salah satu gelombang-gelombang yang mampu kita lewati. Justru mungkin ini menjadi tangga untuk bisa naik level. Ini tantangan untuk saya bisa dapat 3 kali lipat, 4 kali lipat ke depan daripada apa yang ada. Keren banget. Waduh, saya baru lihat Pak Idris ini seheroik ini, sesemangat ini luar biasa. Pada saat kejadian saya langsung panggil anak saya. Oke. Apa respon keluarga betul? Oh, dia katakan berjuang saja Pak. Ya, saya panggil semua. Ingat, sekarang saatnya kita fokus ya. Optimalkan seluruh apa yang ada kita punya dan mencoba untuk menutupi apa yang sementara ini mengambang dalam perjuangan. Jadi anak semua kerja keras sekarang. Ya, istri, anak dan seluruh keluarga kerja keras untuk bagaimana menutupi kekurangan daripada rencana pengembangan ke depan. Jadi kita bergerak. Tadinya saya tidak turun tangan, sekarang saya jadi turun tangan. Saya sekarang kerja proyek lagi ke lapangan, tadinya tidak. Langsung turun untuk bagaimana mencoba untuk menutupi sementara lubang diakibatkan oleh pengkhianatan BNI. Anda sangat berani sekali bilang seperti itu Pak Idris ya. Soal Bank BNI seperti ini apa segala macam. Ini fakta temuan. Anda tidak takut Pak? Saya cuma takut sama Tuhan. Iya. Tuhan saja. Yang lain ngapain tidak? Ini kan saya korban nih. Dan yang saya sampaikan ini adalah fakta. Ya, saya adalah BNI minded. Aku cinta padamu BNI setulus hati. Tapi ternyata cinta kita bertepuk sebelah tangan. Wah, sakit betul. Iya. Luar biasa. Sekarang akhirnya Pak Idris juga urus proyek. Turun. Untuk menutupi beberapa plan-plan yang sebenarnya sudah harus running, sudah jalan. Terpaksa cari lagi. Luar biasa. Lagi ya, karena tidak ada tanggung jawabnya untuk selesaikan cepat. Luar biasa. Ya, dia coba untuk bagaimana caranya sistem korban satu. Iya. Selain kemudian melapor kepada pihak yang berwajib, apa usaha-usaha lain yang Pak Idris coba lakukan? Komunikasi dengan orang BNI, petinggi BNI dan juga, ini petinggi pusat, BNI pusat juga. Tidak, kan saya tidak dengan BNI pusat. BNI saya kan di sini. Iya, oke. Di Sulsel. Dan cuma berharap, saya cuma berharap bahwa hukum ditegakkan, ya setegak-tegaknya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, bahwa kepolisian harus mampu membuktikan dan menyeret semua pelaku-pelaku yang terlibat dalam pembuatan rekening bodong itu sampai ke tingkat yang paling tinggi. Harus buktikan demi untuk pengamanan nasabah yang berikut tidak menjadi korban atas kelakuan mereka. Dan apa yang Pak Idris sampaikan ini demi kepentingan BNI juga. Supaya trustnya masyarakat masih ada pada Bank BNI. Saatnya bersih-bersih BNI. Saatnya bersih-bersih ya. Berarti ada masalah, masih banyak kotor sekali ini berarti. Bukan kotor, carepa. Macarepa lada. Waduh. Karena apa tadi itu tidak sangka sekali bahwa disampaikan bahwa ini carepanya dia tidak menyampaikan ke publik bahwa betul uangnya Pak Idris itu ada di sistem BNI. Ayo teman-teman BNI, pengacara BNI, sampaikan ke publik bahwa uangnya Pak Idris ada di tabungan BNI yang dalam sistem BNI. Ya, jangan diangkat lagi itu mengenai yang kedok atau topengnya. Topengnya itu adalah deposito yang tidak dalam sistem. Benar, itu adalah permainan karyawanmu. Ya, siapa itu melatih? Ya, MBS siapa itu? Karyawan BNI. Dan nanti diberhentikan setelah terbukti kasus BNI ini meluap.
Ya. Jadi sedangkan diciptakan image bahwa itu ex karyawan, jadi sudah ex karyawan baru kejadian. Jadi kita coba ini image ini kita rubah ke publik nih. Di publik itu dibaca di media seakan-akan bahwa saya berhubungan dengan mantan pegawai BNI. Itu juga yang saya tangkap. Padahal coba Om Rizal aja seperti itu. Itu image saya tangkap. Kita robah hari ini di tempat ini. Podcast ini? Ya, podcast ini kita robah sama-sama. Bahwa MBS itu adalah karyawan BNI yang selama ini berhubungan dalam status karyawan. Nanti pada saat muncul masalah baru MBS ini diberhentikan. Jadi jelas bahwa sebelumnya adalah masih status karyawan. Status karyawan. Kalau status karyawan maka institusi bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukan oleh karyawannya. Berarti lu kurang training, lu kurang pengawasan, kurang training, kurang pengawasan, sistem rekrutmen yang kurang bagus yang menyebabkan dapat staf yang seperti itu. Masa kamu yang salah manajemen lantas kami yang korban? Lindungi kami. Mana tagline-mu melayani nasabah? Mana tagline kamu sebagai kebanggaan bangsa? Sekarang aku tidak bangga dengan kamu. Ya, dengan perbuatanmu. Aku tidak merasa dilayani, malah dihianati. Ya, oleh karenanya ayo bersih-bersih. Jadikan kembali BNI menjadi bank yang besar, yang menjadi bank yang kebanggaan. Kita merasa nyaman dan aman dan tidak berpikir uang kita apabila kita titip di sana. Ciptakanlah. Ada enggak berita-berita yang saya sempat beberapa screenshot berita, ternyata ini bukan kasus pertama, Pak. Ternyata banyak sebelumnya kasus-kasus. Cuma di Pak Idris aja nih yang meledak-ledak ini. Mungkin karena anak Makassar dia ada apa ini, Pak Di? Dari 2016 itu di Sulsel 2016. Ini dari 2016 temuan penyidik kelakuan BNI menciptakan rekening bodong ini dari 2016. Iya. Dan itu terbayar. Tapi uang bayarnya dari mana saya nggak tahu. Terakhir saya tidak ada lagi yang dia bisa rampok, maka saya yang terakhir dirampok. Dirampok ya, bahasanya Pak Idris sudah merampok ini ya. Ada berita man? Coba. Karena saya lihat, ternyata ini sudah lama ini. Ini misalnya. Hilangkan deposito kemudian 110 miliar. Terus sehingga saya merasa bahwa waduh, terakhir ya kita berharap sih Pak Idris terakhir lah ya, jangan lagi. Itu perjuangan kita. Iya. Itulah juga kenapa Pak Idris saya undang supaya tidak ada Pak Idris Manggabarani selanjutnya. Ini perjuangan kita nih. Makanya caranya untuk tidak terulang bersih-bersih. Jangan menggunakan orang yang sama, yang mental yang sama. Harus bersih-bersih. Kita minta Menteri BUMN turun tangan untuk membersihkan semua pejabat-pejabat yang mentalnya mental korup. Karena ini BUMN. Iya, karena ini BUMN. Oleh karenanya ya mari ya kita sama-sama coba benahi. Baik. BNI aku cinta padamu. Sampai sekarang pun aku cinta kepadamu. Saya berharap bahwa katakanlah benar itu benar, salah itu salah, walaupun dalam proses ini masih berjalan, tetapi fakta sudah ada, tetapi jangan membolak-balikkan fakta temuan dan jangan sampai menyampaikan bahwa itu ex karyawan yang kami temani ya, yang layani kami itu adalah karyawan selama ini dan baru diberhentikan karena ada masalah ini, dan juga berhenti ke publik lagi menyatakan tidak ada uang yang disetorkan ke sistem deposito dan deposito itu cenderung palsu. Itu adalah topengmu, itu adalah kedokmu untuk menutupi kejahatan daripada dugaan kejahatan yang menyebabkan uang dalam rekening saya yang senilai 45 miliar itu dipindahkan ke rekening yang dibuat oleh manajemenmu. Mohon itu dibenahi dan sampaikan ke publik itu. Karena itu temuan penyidik harus kau sampaikan. Ayo manajemen BNI sampaikan fakta itu. Kan yang melapor BNI. Fakta temuan itu sampaikan ke publik. Masa saya yang sampaikan? Fair sebagai bank besar. Oke. Ya.
Oleh karena itu saya juga mengundang Bang BNI bisa hadir di podcast ini supaya juga bisa clear. Karena tentu saya dapat informasi masih sumbernya satu arah masih dari Pak Idris. Saya izin juga Pak Idris ke depan mungkin saya mau juga ajak kolaborasi nih Bang BNI menjelaskan langsung. Mungkin setelah dinonton ini mungkin ada tanggapan atau mungkin ada bantahan malah. Itu yang coba kita ingin supaya saya lebih kepada bagaimana ini publik tercerdaskan. Bang. Karena kita ini sebagai nasabah juga, saya juga BNI minded ini Bang BNI kira-kira seperti itu. Tapi dana saya tidak sebanyak Bang Idris. Jadi saya hanya memunculkan, sampaikan, mudah-mudahan BNI sampaikan bahwa ke publik. Berhenti untuk tidak menyampaikan. Dia tidak pernah sampaikan. Itu bukan masalahnya. dia pembohongan publik, hanya dia tidak sampaikan. Tidak sampaikan. Yang dia selalu sampaikan hanya tidak ada uang di situ. Tidak ada uang. Tidak pernah ke store. Tidak pernah ke store ke rekening itu. Begitu bahasanya anak-anak lah. Ya, tetapi tangga bantah bagaimana? Seakan-akan ada uangku. Iya, tidak ada bantah. Nah, berhenti Ki, sampaikan. Karena kalau tidak, saya akan ke podcast ini lagi dan menyampaikan dan memperlihatkan semua fakta-fakta yang jelas tentang apa ini. Bagaimana itu ada. Bisa enggak? Percaya enggak? Ada rekening, rekening bodong nih ya. Ada rekening atas nama perusahaan saya yang sudah dipakai transaksi, hampir setahun nih dipakai transaksi. Hampir setahun? Iya, baru disodorkan untuk tanda tangan permohonan pembukaan rekening dan spesimen tanda tangan. Gila nggak tuh? Di dunia baru pertama kali. Dan di mana itu? Di BNI saja. Di dunia baru pertama kali. Dan mungkin di BNI saja itu. Sudah 1 tahun ya. Ini fakta. Ini temuan. Buktinya ada sama saya. Dan 7 rekening lain yang seperti itu. Oke. Mau terbantahkan apakah kita buka diri? Jangan sampai dipermalukan kan. Jangan, tidak baik. Mari fair. Uangnya Pak Idris ada betul di tabungan di sistem. Hanya dipindahkan anak-anak ke sini. Bilang saja begitu. Ini karena ini fakta. Kalau kau berani fakta menentang fakta ini, kamu berhadapan dengan Bareskrim. Karena temuannya Mabes nih. Ya. Baik. Jadi yang saya bicarakan ini bukan hasil temuan saya, Pak. Ini temuan penyidik Mabes Polri. Bukan opini belaka ini. Bukan. Ini fakta. Ini fakta. Hukum. Temuan kepolisian yang ada diperiksa sistemnya BNI. Jadi tidak bisa mungkir dari itu. Jadi saya bukan hoax, bukan tidak fakta, mimpi-mimpi, tidak, ini fakta. Bisa saya bawa sebuah buktinya untuk itu. Ya. Kalau BNI bantah, silakan ke Bareskrim karena di situ yang temukan. Saya hanya bicarakan, sampaikan apa yang menjadi temuan. Dan tadi Pak Idris sudah menyampaikan alasannya kenapa dia harus melapor ke pihak yang berwajib. Karena selama ini tidak ada penyampaian. Tidak ada penyampaian. Lari ke mana uangku? Iya, itu. Ya, makanya saya laporkan. Iya. Dan biarlah ini menjadi pelajaran kita semua Nice People, karena ini saya kira dinonton satu Indonesia. Terjawab sudah. Karena kemarin saya ada yang Jal senggol dong, siapa nih pengusaha Makassar, cari dong. Saya cari-cari, aduh ternyata saya punya guru ini. Saya punya idola juga, dan alhamdulillah berkenan hadir di sini. Dan ini pertama kali kita hadir dalam sesi podcast kayak begini. Iya, pertama kali saya mengenai kasus ini. Iya, memang saya baru mau melayani Rizal. Alhamdulillah. Dan itu juga pasca saya bertemu dengan saya baru selesai disidik tadi lagi. Sebelum ke sini? Iya. Oh begitu? Iya. Disidik lagi. Iya, menyampaikan apakah ini benar. Ternyata dikasihkan itu form form pembukaan rekening. Ditanyakan oleh penyidik. Apakah saudara mengetahui ini? Saya tidak tahu nomor itu dan saya tidak pernah lakukan. Dan form itu form yang sudah dipakai tidak ada tanggalnya. Yang kedua adalah dia punya nama berbeda. Nama karyawan saya Indrayani ini sedikit beda, hurufnya tidak sama. Itu dijalankan. Dan juga telepon untuk konfirmasi, ternyata konfirmasinya itu ke karyawan BNI. Luar biasa nih. Itu yang barusan ini. Sebelum ke sini tadi. Sebelum ke sini. Okay. Tidak berhenti saya disidik untuk itu. Oleh karenanya hari ini setelah saya tahu semua, maka saya berupaya untuk menyampaikan. Menjadi yang kira-kira seperti tadi. Mencoba untuk mengubah image daripada Rizal sendiri. Seakan-akan uangku tidak ada tuh. Seakan-akan bahwa itu karyawan memang bekas karyawan. Iya. Yang saya berhubungan. Soalnya baca beritanya begitu, Puang. Makanya saya undang Ki ini supaya kita bisa sampaikan langsung. Berarti
dia tepat sasaran menyampaikan. Padahal faktanya bahwa itu menjadi mantan karyawan setelah kasus ini berjalan. Bergulir ya, betul. Ya, semenjak sebelum kasus ini dia masih berstatus sebagai karyawan BNI yang menjadi tanggung jawab BNI dalam melakukan pembinaan. Yang kedua, ingat bahwa uang itu ada dalam tabungan saya yang dalam sistem BNI. Ya. Itu sangat jelas ya. Beliau berapa kali ulang ini sampaikan, dan mudah-mudahan teman-teman termasuk juga kalau petinggi Bank BNI Makassar menonton ini, saya kira ini bisa menjadi poin, dan saya kira saya sangat terbuka juga ketika Bank BNI ingin membantah pernyataannya Pak Idris atau juga ingin memberikan klarifikasi tambahan lain. Ya, kalau mau bantah silakan bantah Baris Krim punya temuan. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Thank you. Pak Idris, semoga barangnya sukses Ki. Tetap semangat kembali menjadi pengusaha di lapangan. Semangat kita terjun lapangan kembali. Terjun kembali. Wah. Ini latihan. Ini latihan yang diberikan Benny. Masya Allah. I love you Benny. Luar biasa. Oke, saya Gibbon. Thank you. Time is over.